mulai kuliah kita pada siang hari ini. Ini adalah perkuliahan kita terakhir ya, minggu ke-15. Nanti minggu depan sesuai dengan jamnya pukul 1 mulainya nanti akan Ibu pertimbangkan apakah waktunya 1 jam atau lebih untuk kita UAS. Ada 2 soal masing-masing mahasiswa sesuai urutan DPNA seperti yang sudah Ibu share sebelumnya ya. Materinya mulai dari materi lingkaran dan bola saja gitu ya. Ibu share screen. Oke. Bagian terakhir ini kita membahas persamaan bidang kutub dan juga persamaan bidang kuasa yang mengakhiri pertemuan ke-15 pada kuliah geometri kita. Untuk latihan-latihan di buku, ya tolong dibaca-baca ya. Kemungkinan bisa Ibu ambil soalnya dari situ aja biar nggak susah gitu ya. Pokoknya dibaca-baca. Setiap orang mendapatkan 2 soal. Gitu. Oke, kita lihat persamaan bidang kutub. Ada bola S sama dengan 0 dan ada titik G. Tarik garis G melalui titik G yang memotong bola di titik P dan Q. R adalah sembarang titik pada garis G. Sedemikian sehingga titik P dan Q sekawan harmonis dengan G dan R. Tempat kedudukan dari titik R apabila garis G bergerak membentuk suatu bidang rata yang disebut bidang kutub atau polar. Bola S sama dengan 0 dengan titik kutubnya adalah G, X1, Y1, Z1. Kita lihat seperti ini. Ya, posisi titik garis G tadi yang memotong di bola di Q dan P. Batasan yang kedua, titik P dan Q itu sekawan harmonis. Nih. Sekawan harmonis dengan titik G dan R. G dan R. Apabila dikatakan dia seperti ini perbandingannya. GP banding PR itu adalah lambda banding 1. Maka GQ ini Q banding RQ adalah min lambda banding 1 lawannya. Garis G melalui titik G besar yang memotong bola di titik P. Dia motong di sini ya kan. Dan Q. Ini seperti OQ ini ya. R, X0, Y0, Z0 adalah sembarang titik pada garis G sedemikian sehingga titik P dan Q sekawan harmonis dengan titik G dan R. Jadi dia dikatakan sekawan harmonis itu seperti itu. Terbentuk dalam satu garis kalau diperpanjang gitu ya. Misalkan GP sama dengan 2, RP sama dengan 1, dan RQ sama dengan 3. GP banding, jadi kita buat GP-nya 2, RP 1, GP 2, RP 1, kemudian RQ 3. RQ 3, nah ini ya. Maka GP banding RP sama dengan 2 banding 1. GP banding RP. GP banding RP gitu ya kan. 2 banding 1. Kemudian GQ banding RQ adalah min 6 banding 3 ya. GQ RQ. G. Ini GQ RQ gitu ya. Negatifnya ya kan. 2 kalinya min 6 3. Itu dia. RQ-nya nih 3 ya, betul. Dan GQ, RQ min 2 banding 1. Dengan demikian P dan Q sekawan harmonis gitu ya. Jadi sekawan harmonis berarti negatif dari perbandingannya. Sekawan harmonis dengan titik G dan R. Persamaan bidang kutub bola S yaitu berbentuk seperti ini. E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat dengan kutub G, X1, Y1, Z1 dapat ditentukan dengan cara berikut. Kita ambil titik R pada garis G. Ya. Yaitu garis yang melalui titik kutub G dan memotong bola S.
Misalkan titik P membagi GR atas perbandingan GP banding PR sama dengan lambda banding 1. Maka koordinatnya menjadi seperti ini, ya kan? Koordinat titik P-nya. Berarti lambda plus 1, lambda plus 1, ini lambda X0 plus X1, lambda Y0 plus Y1, lambda Z0 plus Z1. Agar titik P terletak pada bola S sama dengan R kuadrat, maka koordinat titik P itu harus memenuhi persamaan bola untuk dikatakan terletak, ya pasti seperti itu. Maka kita substitusikan koordinat titik P ini tadi ke bola, sehingga didapat ininya dikuadratkan, ya kan, min R kuadrat sama dengan 0. Atau kalau kita buat per lambdanya, ini kita jabarkan dari sini tadi, lambdanya kita jabarkan nih, bentuk ini nih. Persamaan ini adalah persamaan kuadrat dalam lambda dengan akar-akar adalah lambda 1, lambda 2 yang menunjukkan perbandingan di mana titik P dan Q membagi GR. Agar pembagian tersebut sekawan harmonis, maka harus seperti ini. Atau lambda 1 plus lambda 2 sama dengan 0. Ini dikatakan sekawan harmonis. Catatan, sifat persamaan ini sama dengan 0 bahwa X1 plus X2 kan min B per A, kita tahu nih sudah akar-akarnya. Jadi penjumlahan akar-akarnya adalah min B per A dari bentuk ini. Dalam hal ini lambda 1 plus lambda 2 sama dengan 0 apabila X1 X0 plus Y1 Y0 plus Z1 Z0 min R kuadrat sama dengan 0. Dengan menjalankan titik R diperoleh persamaan bidang kutub. Ya, ini X1X, kalau kita jadikan X ya, Y1Y plus Z1Z sama dengan R kuadrat. Persamaan bidang kutub bola S, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat dengan kutub G, X1Y1Z1 adalah bentuknya ini. X1X tambah Y1Y tambah Z1Z sama dengan R kuadrat. Dengan cara yang sama diperoleh persamaan bidang kutub bola S, yaitu S X kuadrat Y kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dengan titik kutub G adalah ini. Ya, ini adalah persamaan bidang kutub bola dengan titik kutub G. Ini lihat nih, 1X plus Y1Y plus Z1Z plus setengah X plus X1 plus setengah B Y plus Y1 plus setengah C Z plus Z1 plus D sama dengan 0. Rangkuman, ini ada dua hal yang perlu diingat. X1X plus Y1Y plus Z1Z sama dengan R kuadrat adalah persamaan bidang kutub bola S sama S X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat dengan titik kutub G X1 Y1 Z1. Ya. X1X plus Y1Y plus Z1Z plus setengah A, X plus X1 plus setengah B, Y plus Y1 plus setengah C, Z plus Z1 plus D sama dengan 0 adalah persamaan bidang kutub bola S, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dengan titik kutub ini. Jadi ada dua bentuk persamaan bola dengan titik kutubnya. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini berarti kita tahu nih ini adalah bentuk persamaan bidang kutub bolanya. Ya. Jadi dari bolanya yang bentuknya seperti ini dengan bolanya bentuknya seperti ini, maka persamaan bidang kutubnya adalah yang 1 dan yang 2. Oke, contoh, tentukan persamaan bidang kutub bola S dengan titik kutub G. Tadi kan bentuknya nih seperti ini, berarti rumusnya harus yang kayak gini. Ya kan? Ya udah tinggal identifikasi. A kita berarti min 6, B kita adalah 2, C kita adalah 4, dan D kita adalah min 16. Ya kan? Kita masukkan aja semuanya ke dalam rumus. Y1Y ini adalah 6, Y-nya adalah 4, Y1 minnya min 8. Udah semuanya tinggal masukkan tinggal dalam Y. Sehingga jadi seperti ini. Ya, simpel. Latihan lain ada di buku. Tinggal dibaca ulang. Ibu ambil satu soal saja. Oke.
Kita lanjutkan sekarang. Loh, ini kenapa sistem bola? Sistem bola ya? Saya bukan deh. Persamaan, oh ya benar, sistem bola ya. Dalam sistem bola ada kuasa titik dan persamaan bidang kuasa. Oke. Sistem bola sistem bola satu sumbu atau berkas bola didefinisikan sebagai himpunan bola-bola yang bila diambil dua-dua mempunyai satu bidang kuasa yang sama. Ya, jadi sistem bola itu sebenarnya namanya berkas bola juga gitu ya. Apabila bola S1 sama dengan 0 dan bola S2 sama dengan 0 dengan S1 tidak sama dengan S2 adalah dua buah bola sembarang anggota berkas, maka tiap anggota berkas pasti bentuknya seperti ini. 1 plus lambda S2 sama dengan 0. Lambda parameter sama seperti pada persamaan berkas garis. Gitu ya. Sebelum mempelajari, sebentar. Sebelum mempelajari sistem bola lebih lanjut, terlebih dahulu dijelaskan pengertian kuasa titik. Kuasa persamaan bidang kuasa, garis kuasa, dan titik kuasa. Kuasa titik. Misalkan diketahui bola S sama dengan 0, ada titik G nih. Kuasa titik G terhadap bola S sama dengan 0 adalah nilai K sama dengan S. X1, Y1, Z1. Dengan demikian ada 3 kemungkinan nilai K. Bisa lebih dari 0 artinya titik G berada di luar bola. Kalau sama dengan 0 artinya berada pada bola. Kalau kurang dari 0 berada di dalam bola. Ya, kalau lebih berarti di luar, kalau sama dengan pada bola itu ya pada bola, dan kalau kurang berarti di dalam bola. Itu kondisi nilai K. Persamaan bidang kuasa. Bidang kuasa dari dua bola S1 yang bentuknya seperti ini ya. Nih, dan S2 juga yang bentuknya seperti ini, yaitu tempat kedudukan titik R, X0, Y0, Z0 yang kuasanya terhadap S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0 adalah sama. Persamaan bidang kuasa dari dua bola S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0 ditentukan dengan cara berikut. Kuasa R, X0, Y0, Z0 terhadap bola S1 sama dengan 0 adalah ya kuasa R ini adalah X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat tambah A1 X0 tambah B1 Y0 tambah C1 Z0 tambah D1 sama dengan 0. Sedangkan kuasa R terhadap bola S2 ya berarti tinggal gantikan aja nih A1 A2-nya berarti ya. Kuasa R terhadap bola S1 sama dengan 0 sama dengan kuasa R terhadap bola S2 sama dengan 0. Berarti kita tinggal samakan aja gitu ya. Ya disamakan kan berarti ada yang saling cancel gini kan. Nih ini cancel kemudian ini cancel. Nah tinggal berarti A1 min A2 X0 plus B1 min B2 Y0 dan seterusnya sama dengan 0. Kalau kita jalankan titik R X0 Y0 Z0 berarti kita gantikan jadi X, Y, Z. Dari bentuk X0, Y0, Z0 ini. Ya. S1 min S2 sama dengan 0 atau S1 sama dengan S2. Persamaan bidang kuasa dari dua bola S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0 adalah ini. S1 sama dengan S2. Kemudian kita lihat berikutnya sifat bidang kuasa. Bidang kuasa itu tegak lurus garis sentral kedua bola. Garis sentral adalah garis yang menghubungkan kedua pusat bola. Apabila kedua bola berpotongan, maka lingkaran perpotongannya terletak pada bidang kuasa. Apabila kedua bola bersinggungan, maka bidang kuasa merupakan bidang singgung, persekutuan kedua bola di titik singgung. Apabila kedua bola sepusat, tetapi jari-jarinya tidak sama, maka bidang kuasanya tidak ada, terletak di tak
terhingga. Ya. Kita lihat garis kuasa sekarang. Garis kuasa dari 3 bola nih. Kalau garis kuasa ada 3 bola, S1, S2, S3. Yang merupakan garis potong ketiga bidang kuasa dari bola-bola tersebut. Dengan kata lain, garis kuasa dari 3 bola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang kuasanya terhadap ketiga bola sama. Garis kuasa 3 bola, iya ini berarti S1 sama dengan S2 sama dengan S3. Kalau tadi garis kuasa dari 2 bola adalah 1 sama dengan S2. Ini persamaan bidang kuasa kalau S1 sama dengan S2. Kalau sampai 3 itu berarti garis kuasa 3 bola. Kemudian titik kuasa. Titik kuasa dari 4 bola, S1, S2, S3, dan N4 merupakan titik potong keempat garis kuasa setiap kali diambil 3 bola. Dengan kata lain, titik kuasa dari 4 bola merupakan titik yang kuasanya terhadap keempat bola adalah sama. Titik kuasa 4 bola adalah S1 sama dengan S2 sama dengan S3 sama dengan S4. Kemudian kita lihat juga sistem bola. Sistem bola satu sumbu atau berkas bola nama lainnya itu merupakan himpunan bola-bola yang bila diambil dua-dua punya satu bidang kuasa yang sama. Apabila kita punya 2 bola S1 dan S2 yang tidak sama adalah 2 bola sembarang anggota berkas, maka setiap anggota berkas akan berbentuk seperti ini. Lambda 1 plus lambda S2 sama dengan 0. Ada batasannya, titik P, X1, Y1, Z1 dapat dianggap sebagai bola titik dengan persamaan. Nih bentuknya, bentuk persamaannya. Sehingga persamaan bola yang menyinggung bola S di titik, ya, di titik P dapat dinyatakan sebagai berkas seperti ini. Ini ada lambda V-nya. Jadi X min X1 kuadrat plus Y min Y1 kuadrat plus Z min Z1 kuadrat plus lambda V sama dengan 0. Persamaan bola S sama dengan 0 yang menyinggung bidang V sama dengan 0 di titik P dapat dinyatakan sebagai berkas. Nih. Ya. Batasan 88. Himpunan bola-bola yang mempunyai garis kuasa sama bila diambil 3-3 disebut jaringan bola. Jadi kalau 2-2 tadi berkas, kalau 3-3 berarti jaringan bola. Kalau pembentuk jaringan adalah S1, S2, dan S3 saling berpotongan, maka setiap anggota jaringan melalui kedua titik potong 3 bola tersebut. Ya. Persamaan bola-bola yang menyinggung garis G yang merupakan perpotongan bidang V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 di titik P, X1, Y1, Z1 merupakan jaringan bola. Bentuknya seperti ini. Kalau jaringan ya kan lebih dari satu. Kalau berkas hanya cuma satu. Nih. Ya. Sifat berkas bola. Apabila S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0 berpotongan, maka setiap anggota berkas akan melalui lingkaran perpotongan S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0 yang disebut lingkaran dasar bekas. Bidang kuasa berkas yaitu S1 min S2 sama dengan 0 dapat dianggap sebagai bola anggota berkas. Dianggap bola berjari-jari tak berhingga sehingga bentuk umum berkas ditulis seperti ini. Ya. Bila bidang L sama dengan 0 merupakan perpotongan bola, S sama dengan 0 dan bidang V sama dengan 0, maka persamaan bola-bola yang melalui lingkaran L sama dengan 0 bentuknya seperti ini. Lingkaran dasar berkas dapat berupa lingkaran nyata bila S1 dan S2 berpotongan. Bisa berupa titik kalau dia bersinggungan ya. Kalau bersinggungan titik aja. Kalau dia berpotongan pasti lingkarannya nyata. Dan akan lingkaran hayal bila bola
S1 dan S2 lepas, tidak berpotongan, tidak juga bersinggungan. Kemudian sifat yang ke E, di dalam setiap berkas selalu terdapat dua anggota yang merupakan bola titik. Bola titik tersebut hayal bila lingkaran dasar berkasnya nyata dan sebaliknya. Bola titik nyata bila lingkaran dasar berkas khayal. Ya. Bola titik itu disebut titik limit dari berkas. Jadi ada beberapa rangkuman, ini yang bisa diingat. Ini bentuk ini atau ini adalah atau bentuk yang ini adalah persamaan bidang kuasa bola. S1-nya berbentuk seperti ini, S2-nya bentuk seperti ini. Ya. Kuasa titik G terhadap bola S sama dengan 0 adalah dari nilai K-nya. Tadi dilihat nilai K-nya kalau sama dengan 0, kalau lebih dari 0, kalau kurang dari 0. Garis kuasa dari tiga bola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang kuasanya terhadap ketiga bola adalah sama. Garis kuasa tiga bola adalah nih S1 sama dengan S2 sama dengan S3. Titik kuasa dari 4 bola adalah titik yang kuasanya terhadap 4 bola sama, berarti ini. Kalau menyinggung bola S di titik P, berarti dinyatakan dalam bentuk berkas, persamaan berkas seperti ini. Kalau menyinggung bidang di titik, berarti persamaan berkasnya seperti ini. Ya. Bidang fenol juga sama, tetap di titik P. Jadi persamaan berkasnya juga sama serupa seperti ini. Ya. Persamaan bola-bola yang menyinggung garis G adalah perpotongan bidang V1 dan V2 sehingga bentuknya seperti ini. Kalau lingkaran L sama dengan 0 adalah perpotongan bola S sama dengan 0 dan bidang V sama dengan 0, maka persamaan bola-bolanya yang melalui lingkaran sama dengan 0 berbentuk seperti ini. Ada soal-soalnya, banyak soal-soalnya, Ibu ambil satu aja gitu, nggak perlu, kalian bisa baca sendiri. Tentukan kuasa titik P terhadap bola ini, kuasa titik G ini ya, G1 ini 1, 2, 3 terhadap bola S sama dengan 0 adalah nilai K, S, X, 1, Y, 1, Z1. Kuasa P 1, 2, 3 terhadap bola ini adalah K, S, 1, 2, 3 ya kan, gantikan X1, Y1, Z1-nya. K-nya berarti 1 tambah 2, masukkan nilainya. S ini masukkan nilainya ya. Berarti X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Ini 1 plus 2 plus 3 min 6, min plus 8, min 2, 3. Ya. 1 plus 2, 2 plus 3. K-nya berarti tidak diambil kuadratnya ya. 1 plus 2 plus 3 saja. Min 6. Ini min 6 tambah 1 tambah 2 dikurang 8. K sama dengan 10. Ya. Nih. Karena K lebih dari 0, maka titik P ini berada di luar bola. Tadi ya. K sama dengan 0, K lebih dari 0, K kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 di luar bola ya? Mana tadi? Nih. Iya. Kalau lebih berarti di luar bola. Ya. Ini bukannya kuadrat harusnya ya. Ya enggak? Nih. Ya. Halo.
Ya nggak? K itu nilainya dari SX1Y1, kan masukkan aja nilainya. Harusnya kuadrat, Bu. Iya, oke, kuadrat. Tapi tetap lebih dari 0 ya? Ya nggak? 1 tambah 4 tambah 9 dikurang 6 ditambah 16 dikurang 6 dikurang 8. Coba berapa? 5 tambah 9, 14. 14 kurang 6, 12 ya? 14 kurang 6, 8. 8 tambah 16, 24 ya, Tetap 10, Bu. 24. Apa? Tetap 10. Oh, memang 10 ya, cuma ininya aja keliru ya. Oke. Untuk latihan yang lain, dikerjakan sendiri ya. Ada soal perlatihannya, kalau Ibu lihat di buku, semua punya kan bukunya? Punya nggak? Punya kan? Halo, punya kan kalian fotokopian Bu. bukunya? Apa? Punya, Bu. Oke, kalau sudah punya, bagus. Jadi soal-soal latihan bola itu mulai dari bab 1 itu mulai dari lingkaran dan bola itu dipelajari sendiri ya, beserta contoh-contohnya. Ibu ambil yang itu aja. Paling juga kalau Ibu rajin, Ibu lainin angkanya aja ya, biar nggak susah. Oke, supaya nilainya bagus. Nanti secepatnya Ibu koreksi juga kuis dan lain-lainnya. Oke, sampai sini aja latihan kita terakhir. Nanti malam juga pop quiz terakhir. Semoga e-learningnya oke. Kalau e-learningnya nggak oke, ya berarti nggak pop quiz gitu ya. Minggu depan nanti langsung aja ke e-learning sesuai jamnya. Nanti diinfokan. Kalian bisa baca di situ berapa lama mengerjakan soal. Kalau ternyata pada saat mengerjakan pukul 1 ternyata e-learningnya bermasalah, berarti nanti dikirim ke email atau apalah, nanti diinformasikan lebih lanjut di WhatsApp group ya. Jadi Ibu tutup perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf selama perkuliahan mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Yang jelas Ibu berusaha memberikan informasi materi yang baik supaya kalian enggak lanjut SS-nya. Jadi cukuplah di S2-nya gitu ya. Nggak sampai ke S3, S2 semua kan. Ya, rasanya ada yang belum ngambil ya? Atau ini sudah semua lupa Ibu? Lupa Ibu? S semua ini ya. Novita S ini pas S2, Akmal juga, Ari juga, ini yang senior-senior ini S semua ini. Melisa? Ngulang, Bu. Oh, ngulang. Oh, oke. Indri juga ngulang ya berarti ini ya? Iya, Bu. Oh ya. Ngulang C kan, tapi kalian ini kan bukan ngulang D kan? Iya, Bu. Oh iya, Ibu doakan dapat A semua ya. Semoga nilainya baik dari Ibu, dari Ibu Indrawati juga nilainya bagus. Jadi bisa ngangkat IPK-nya, antara 4 SKS dari C dapat A itu banyak naiknya ya. Oke, sekian dari Ibu. Selamat belajar. Jadi minggu depan kita langsung ke UAS saja ya. Nggak perlu kita minggu tenang karena minggu tenang juga nggak ada gunanya gitu, nggak tenang-tenang juga gitu, malah bukan belajar malah. Ya, jadi lebih baik kita UAS materinya lingkaran dan bola saja, masing-masing mahasiswa 2 soal sesuai urutan DPNA. Oke? Bu, Yap. PPT pertemuan 14 nggak bisa dibuka, Bu. Iya, makanya Ibu juga bingung nih. Terpaksa nonton videonya doang ya. Iya, Bu. Ibu juga Ibu itu kan keliru save as. Jadi PPT yang pertemuan ke-13 itu kan sama dengan 14 ya? Sama nggak? Oh, nggak lain ya? Yang video aja ya? Yang video. Ibu mau nyimpen, Ibu keliru save as tadi. PPT yang ke-14 itu ketimpa yang ke-15 nggak di save as. Jadi Ibu mau ambil di e-learning. Loh, kok e-learningnya error gitu ya? Untung Ibu video kan setiap pertemuan gitu ya. Ditonton aja di videonya ya. Kalau misalkan di video di e-learningnya bermasalah, browsing aja di Optimasi Matematika Unsri ya. Kan di situ kan ada di channel Optimasi Matematika Unsri itu setiap mata kuliah yang Ibu ajar ada. Lihat aja, cek untuk geometri pertemuannya ya. Oke, pada dasarnya Ibu ambil semuanya dari buku yang kamu udah fotokopi. Jadi kamu baca aja keseluruhan dari lingkaran dan bola itu ya. Oke? Oke.
Ada lagi yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, selamat belajar. Sampai ketemu minggu depan. Nanti pemberitahuan lebih lanjut akan Ibu informasikan di WAG. Oke? Oke, itu saja dari Ibu pada siang hari ini. Ibu tutup. Oh ya, sudah tahu informasi ya bahwa MIPA kita di lockdown ya. Jadi nggak usah ke kampus-kampus dulu. Ya, sampai tanggal 22 itu ada ya dosen yang positif COVID ya. Sehat-sehat selalu, jangan sampai nggak sehat karena nggak ada gunanya kalau kita kuliah tapi sakit ya. Itu yang paling penting. Sehat-sehat selalu, fokus kuliah, apalagi yang udah semester-semester tinggi nih. Nopita, Akmal, Ari, ini sudah deadline ini. Menuju deadline itu sudah ya. Bukan berarti Melisa dan Indri harus santai-santai, sama aja ya. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.